pada kesempatan ini kita berada di Desa Pelorongnya ya. Di kediaman Bapak Mulyadi Harun. Beliau adalah pemerhati budaya dan seniman Kabupaten Kontan Singi. Saya sangat senang sekali Pak telah meluangkan waktu untuk channel kami ini. Langsung saja biar lebih dekat, sedikit kami ingin bincang-bincang dengan Bapak tentang kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Kontan Singi Pak. Selama ini kami juga mendengar Bapak dikenal sebagai budayawan dan seniman Kuansing sejak lama. Khususnya saya tertarik di sini di bidang seni musik. Bapak sepertinya sudah menggarap album lagu-lagu Kuansing sejak tahun berapa nih Pak? Terima kasih Bung Abral yang sudah berkesempatan mengunjungi kami ke Desa Pelorongnya, ke kediaman kami. Saya sendiri selaku pemerhati budaya dan seniman Kuansing sekaligus itu sudah mulai menggarap album lagu-lagu daerah Kuansing sejak tahun 2004 Bung Abral. 2004 Pak ya? Iya. Jadi alhamdulillah album perdana saya sudah meluncur di tahun 2005. 2005. Iya. Saya mulai menggarap tahun 2004. Kemudian album perdana saya itu sudah meluncur tahun 2005 ke depannya. Itu lagu apa? Lagu pop atau apa? Oh iya. Atau apa? Iya, ini bernuansa tradisi. Oh, tradisi ya. Tradisional atas berkat bantuan dari rekan-rekan waktu itu, sehingga album ini alhamdulillah meroket ke permukaan. Album tradisi lagu-lagu Kuansing dengan judul yang sangat menarik dan sangat digemari oleh masyarakat ketika itu, bahkan sampai sekarang Bang Albar. Itu lagu handalannya itu Tolak Jatuh Sayang Tibo dan Olang Binti. Oh, dua itu Pak ya? Iya, sebelumnya belum ada judul lagu di Kuansing ini Olang Binti, Tolak Jatuh Sayang Tibo. Itu alhamdulillah garapan kami semua waktu itu. Saya sangat bangga dengan rekan saya Yusma Umin namanya, kalau di seni itu nama aslinya itu Madi Usman. Madi Usman ya, orang Koto Sentajo. Banyak lagi termasuk kakanda saya Mai Padal Muin, dan banyak lagi yang lain yang mendukung seperti ya almarhum Almumpit, almarhum jurnalis. Kemudian waktu itu kami menggarap musik memang benar-benar tradisi, bercirikan album kami kemas waktu itu kisah dalam lagu, ya, dalam grup musik Dendang Maimbau Rantau Kuantan. Jadi lagu handalannya pertama Tolak Jatuh Sayang Tibo, kemudian di situ juga Olang Binti dan Jembatan Berayun, Arila Malam, kemudian Embun Pagi, Onde Dia, Anyui Buyah. Bahkan sampai sekarang lagu itu masih meroket, digemani oleh pencinta-pencintanya Bang Abram. Ya, kita khususnya bagi perantauan waktu itu memang sangat dihibur dengan album ini, karena memang kita kemas album ini dengan berupa kisah dalam lagu. Ada canda, ada hantaran atau komentarnya, ada lagu. Begitu selanjutnya. Lagu ini ditutup dengan sebuah lagu khas kita, yaitu Pelayaran. Pelayaran ya. Ya. Artis-artis waktu itu kita angkat ya, yang sudah tidak asing lagi namanya Bung Abral. Itu Kirit Pudali, Suparmi. Suparmi itu kan rekan Pak Abral juga kan? Termasuk juga Kirit ya. Kemudian Yanti, orang Simandola,
yang perempuannya. Saya sendiri juga ikut nyanyi. Langsung vokalis sih Pak ya. Tolak Jatuh Sayang Tibo, kemudian Olang Binti saya vokalnya. Tapi saya tertarik nih Pak, yang pelayaran. Pelayaran. Bisa nggak saya dengar gak sedikit aja Pak? Kalau pelayaran itu khusus nyanyinya itu Kirit sama Yanti. Kirit ya. Bukan saya. Oh gitu ya. Kalau saya lagu pembuka itu Tolak Jatuh Sayang Tibo, kemudian lagu yang kedua itu Olang Binti. Dulu hanya berupa pita kaset Bung Abrar. Pertamanya belum CD ya. Waktu diluncurkan tuh pita kaset. Nah, jadi set A lagu pertamanya Tolak Jatuh Sayang Tibo, set B-nya lagu pertamanya itu Olang Binti. Kalau saya berpelayaran nanti lari orang sekitar nanti. Bukan lari, nanti yang lain nggak ada job. Nggak ada job. Iya. Gitu. Sudah berapa album yang sudah diselesaikan Bapak, yang sudah Bapak garap, Ya. dan sampai ke masyarakat, Ya. dan bagaimana pemasarannya? Ya. Alhamdulillah, album perdana ini meroket, ya, laku di pasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, seperti negara jiran kita, Bung Abrar, Malaysia, dan di dalam negeri ini, pokoknya bisa dinikmati, dirasakan bagaimana lagu-lagu lama dulu itu bersenandung dan bisa dihibur, bisa menghibur masyarakat kita. Dan sampai hari ini saya sudah menyelesaikan album saya sudah 9 ya. Iya. Kebetulan sekarang saya sedang menggarap album ke-10 Bung Abrar. Di antara yang 9 ini ada versinya tradisi lagu-lagu Kuansing, ada versinya dangdut. Nah, ya, dangdut juga Pak ya. Dangdut juga. Kemudian berjalan waktunya, tahun berikutnya saya lahirkan album Padang Pulai. Padang Pulai ya. Iya, karena kemauan yang keras dari seorang anak saya, asuhan saya semenjak dahulu, yaitu namanya Eri Patopang. Sehingga lahirlah album Dendang Tradisi Padang Pulai namanya. Ya. Ya, oke Pak, sebentar Pak. Ya. Jadi selain dari lagu dangdut tadi, itu termasuk juga lagu-lagu bisa dinyanyikan di randai Pak? Oh, bisa. Memang lagu randai. Lagu-lagu randai sekarang ini malah itu ya. Bukan dibanggakan, justru banyak dibawakan oleh para penyanyi randai kita. Itu lagu-lagu kemasan kita juga ada. Memang banyak ya. Lahirnya album yang kedua berarti grup Dendang Kuantan Singingi yang diberi nama Padang Pulai ini terinspirasi Bung Abrar. Saya ambil temanya Kasih Putui di Padang Pulai. Wah, ini menarik sekali. Nah, ini mengapa ini diambil temanya? Ada sebuah kisah. Kisah ini seorang pemuda desa pengembala ternak di Padang Gembala bersama dengan rekan-rekannya yang lain, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi si pemuda ini pengembala ternak dengan beberapa temannya, perempuan juga, laki-laki ada juga. Nama si perempuan temannya yang lebih istimewa di pikiran si pemuda tadi adalah Siti Banun. Siti Banun ini seorang pengembala ternak memang di Padang Gembala di Kuansing ini kan. Ya, sehingga terjalinlah rasa hati tadi, jatuh hati, kalau orang sekarang bilang jatuh cinta tuh. Iya. Namun waktu berjalan, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam waktu berjalan, Siti Banun dipersunting oleh seorang saudagar kaya dari negara jiran. Pulang ke kampung mencari sang pendamping hidup, istri, sehingga dipersuntinglah Siti Banun. Siti Banun tadi. Iya. Kecewalah seorang pemuda tadi. Nah, pemuda ini namanya Osam. Iya. Namanya Osam. Kecewa Osam, akhirnya Siti Banun hiduplah dengan suaminya. Nah, panjang ceritanya Bung Abrar. Satu album itu sebetulnya belum selesai lagi, ya kan? Sukses album perdana Padang Pulai, aduh, alhamdulillah sangat sukses di pasaran. Sangat sukses. Saya pernah tidak kenal dengan Eri Patopang, ya kan, dan teman-temannya yang lain juga.
Waktu itu kami memang sangat bangga dengan geliat seorang Eri Patopang di dalam hal ini melanjutkan album-album berikutnya di Padang Pulai. Album kedua kami beri judul Kuantan Meimbau. Kuantan Meimbau. Album ketiga Padang Pulai juga ada sampai album keempat. Di album ketiga ini saya lepaslah Eri Patopang ini membina grup ini. Bahkan kurang lebih berapa tahun yang lalu grup Dendang Padang Pulai ini diberi nama yang lain, diganti namanya oleh Eri Patopang, grup Dendang Kemari Jadi. Oh, itu yang kemari jadi sekarang ya? Iya, itulah yang sekarang memang sangat disukai oleh masyarakat. Grup Dendang Kemari Jadi versinya bukan sepertinya tradisi khusus tok lagi seperti album perdananya. Sekarang sudah berkolaborasi dengan musik modern, keyboard atau organ, ya kan? Nah, jadi saya juga menggarap album-album berikutnya, Bung Abra. Setelah Padang Pulai ini, saya garap grup Dendang Talago Kandi. Ada grup Dendang Talago Kandi. Bukan tidak sukses di pasaran, dikenal, cuman saya tidak meneruskan untuk mempromosikannya lagi. Ada grup Dendang Mayang Taurai juga. Kemudian ada dangdut Kuantan Singingi juga dengan almarhum Yus Aau, bahkan Bung Abral dulu juga. Itu apa judulnya, saya ingat. Purnama Jadi Sosi, ya kan, Tangi dan Penyesalan. Dan banyak di judul-judul yang lain lagi, Padi Mengunyang. Kemudian berikut saya garap album, sudah sampai album ke-7 ya. Saya garap album ke-8 tahun 2014 saya luncurkan. Saya beri tema, judul lagu yang paling dikenal oleh masyarakat saat ini adalah Suluh Indayang. Di Suluh Indayang ini Bung Abral termasuk saya berdayakan sebagai video klip ya? Video klipnya, bintang video klipnya. Iya, kita syuting dulu dengan lagu Ayah Oma. Bung Abra juga ikut pakai sepeda motor atau dengan parangnya di sini, pinggangnya. Yang parang pinggang pergi menaki ya kan, motong karet dulu kan, itu video klipnya. Jadi di album Suluh Indayang ini, album ke-8 meroket lagi. Siapa yang rasanya tidak kenal dengan lagu Suluh Indayang? Ayah Oma, iya kan? Ada lagi judul lainnya yang sangat menarik, Antara Kuantan dan Malaysia. Kemudian Sayang-Sayang, Bukit Penantian juga. Dan saya sendiri vokalnya ini saya bertanya bertanya ke Bapak selaku pengamat budaya. Ini begini, kita tengok adik-adik kita, saya mau tahu juga solusinya apa ya kan. Dia pemain tinggal di kampung, dia bisa garap lagu, udah sempurna, udah satu album, tinggal giliran untuk menjadikannya, dia materinya nggak ada, dia nggak punya uang atau apa gitu kan. Tapi lagunya bagus. Ini siapa yang apakah kita menggait Bapak angkat atau apa itu kan? Kira-kira gimana Pak? Banyak cara itu Bung Abral. Caranya berkomunikasi dengan lancarlah dengan mitra, dengan teman-teman sepaham, ya kan, yang mempunyai kemampuan berlebih sedikit daripada dia. Ajak bekerja sama. Ini cara pertama, ya kan. Cara kedua, mungkin bisa dikenalkan hasil karya ini kepada Bapak angkat kita. Bapak angkat ini ya tahu sendiri dari sisi mana. Mungkin dari sisi pemerintah, mungkin dari seseorang yang lebih berduit, ya kan. Katakanlah donatur. Donatur kan namanya. Kenalkan kemampuan kita, karya kita demi negeri kita yang kita cintai ini. Siapa lagi yang menyumbangkan baik pikiran maupun materi kalau tidak kita ya kan. Nah, saya sendiri kadang-kadang membuat album itu dengan biaya sendiri, ya kan, dengan biaya sendiri, pergi rekaman juga biaya sendiri,
bayar pemusik juga bayar sendiri, bayar penyanyi, bayar biaya syuting juga sendiri. Saking cintanya dengan seni ini. Saking cintanya. Bahkan kita nyanyi juga sendiri, ya kan? Nah, itu saking hobi dan mencintai kita. Itu Bang Abrar. Oke Pak Mul, Ya. Terima kasih banyak atas bincang-bincang kita. Ya. Baik, rekan-rekan YouTube, sampai di sini perjumpaan kita.